Disertasi milik Pak Indra ini merupakan kesempatan dan juga tantangan bagi Ladi Trikarya untuk belajar lebih banyak dan juga untuk berkembang. Setelah melalui proses sekitar 9 bulan, mulai dari saat saya diwawancarai pada seleksi envoy hingga program envoy 13 ini hampir selesai, akhirnya naskah ini bisa diterbitkan menjadi sebuah buku yang selanjutnya bisa dibaca oleh para hadirin sekalian. Tentunya dengan membeli bukunya. Buku ini bisa dipesan melalui Mbak Winnie atau saya. Lagi ada diskon 34% selama 1 minggu ke depan, jadi jangan lewatin kesempatannya. Saya yakin seorang harus punya kesiapan untuk berubah kapanpun dan dimanapun. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi secara tiba-tiba di kehidupan kita. Seberapa siapkah kita untuk berubah, kita butuh merenungkannya melalui buku ini. Ladi Trikarya juga terbuka untuk berkolaborasi dan bekerja sama, khususnya dalam menerbitkan buku ataupun tentang kepenulisan. Mari kita ciptakan buku-buku yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Laili yang merupakan rekan saya juga ya di grup Envoy di angkatan 13 yang merupakan founder dari penerbit Ladi Trikarya. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih Laili telah menyambut sambutannya hari ini. Oke, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, tadi sudah disampaikan juga ya sama Mbak Laili tadi, untuk buku Readiness for Change ini, khusus selama 7 hari ini tuh harganya dari harga 150.000, khusus yang hadir pada hari ini tuh bisa diskon jadi diskon 34% menjadi 99.000. Nah, jadi buat hadirin semua yang ada di sini, boleh banget nih untuk pemesanannya bisa hubungi Mbak Winnie atau Mbak Laili ya. Nanti mungkin kontaknya akan saya share di kolom chat. Oke, mungkin di sini apakah ada yang sudah berminat nih untuk membeli bukunya? Nah, nanti boleh ya, boleh banget buat nanti nanti kontaknya saya cantumkan di kolom chat. Jadi lumayan banget ya hadirin sekalian, dari 150.000 hanya membayar 99.000 untuk hari ini aja dan khusus peserta yang hadir pada hari ini. Nah, untuk free booknya tenang aja, nanti bakal kita bagi setelah nanti acara talk show, karena nanti ada sesi tanya jawab dan nanti ada pembagian buku dan juga pembagian door prize lainnya yang tentunya akan menarik ya sekali untuk hari ini. Oke, boleh tuh yang mau pesan boleh langsung aja hubungi ya kepada Mbak Laili ataupun Mbak Winnie, sudah di-share kontaknya, saya share di kolom chat. Oke, sebelumnya saya pengen tahu dulu nih audiens yang ada di sini kira-kira paling jauh ada di daerah mana ya? Oke, ada yang mau on mic untuk saya pengen tahu nih, pengen kenalan nih sama audiens yang ada di sini. Paling jauh kira-kira ada di mana? Kalau saya domisili kan di Bandung ya. Saya pengen tahu nih audiens yang ada di sini. Oke, di kolom chat juga nggak apa-apa, di kolom chat juga nggak apa-apa. Oke, dari Depok sudah hadir. Dari mana juga nih kira-kira? Dari Demak, waduh jauh ya. Dari Bogor, Cirebon juga ada. Oke. Oke, terima kasih hadirin yang sudah turut aktif ya untuk menjawab pertanyaan saya tadi. Terima kasih. Oke, kita langsung saja kepada acara selanjutnya. Acara selanjutnya akan ada welcoming speech dari seseorang yang sangat luar biasa sekali dan tentunya sudah sangat kita tunggu-tunggu pada hari ini. Dan saat ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Tapi sebelum saya menyambut kehadiran beliau ini, saya ingin pantun terlebih dahulu. Nah, jadi nanti saya pengen saat saya pantun, semua audiens boleh dong ya pada saat saya pantun langsung on mic bilang cakep. Bisa ya? Oke. Bisa ya semuanya? Oke. Saya pengen pantun dulu nih untuk menyambut kehadiran tamu pada yang khusus untuk hari ini. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Cakep. Mantan. Cakep. Assalamualaikum Pak Sandi. Cakep. Oke. Cakep. Cakep. Saya Republik Indonesia Bapak Sandiaga Uno untuk memberikan welcoming speech pada hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam OKOC penuh semangat. Yang saya hormati pendiri Gerakan Sosial OKOC Indonesia,
kakak saya sendiri, Dr. Indra Cahaya Uno, Ketua Umum OKOC, Imrus Syamsi, Wakil Rektor Universitas Pertamina, Bapak Prof. Budi W. Sucipto, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FPEB UPI, Dr. Lili Adiwibowo, mantan Gubernur Belitung. Oh, ini bukan mantan dong. Ini Ibu Gubernur Belitung yang masih sampai sekarang, Melati Erzaldi. Halo Mbak Melati. Dan tamu undangan dan para hadirin sekalian. Dalam perjalanan Lampung menuju Bandung, saya harus membalas pantun tadi. Agar sehat, makan sayur kailan. Sayur ditumis bersama ikan jadi santapan. Apa kabar para hadirin sekalian? Ayo hadapi perubahan dengan kesiapan. Cakepnya kayak dipencet cakep. Ya, pertama-tama dan utama kita selalu harus memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan sehat pada launching buku disertasi karya Mas Indra Uno, founder dari OKOC. Ini bukunya udah agak lama sebetulnya ya, tapi baru dicetak ulang, kesiapan seseorang menghadapi perubahan. Saya tentunya harus merasa bangga dan mengucapkan selamat dan sukses untuk Bro Maicu, Muhammad Abdullah Indra Cahaya Uno atas lahirnya karya ini. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang saya banggakan, mungkin orang tua saya juga ada di sini. Kalau berbicara mengenai perubahan, itu adalah hal yang paling omnipresent atau merupakan keniscayaan. Hidup itu adalah perubahan. Life is change. Perubahan harus kita sikapi dengan kesiapan. Karena perubahan itu akan terjadi setiap saat. Kita harus siap menghadapi perubahan. Ada sebuah makhluk yang sangat perkasa, tapi tidak siap menghadapi perubahan, akhirnya punah. Makhluk tersebut kita sebut saja sebagai dinosaurus. Dinosaurus ini jutaan tahun yang lalu punah karena tidak bisa menyikapi perubahan. Nah, kita sekarang berada dalam situasi perubahan. Banyak gejolak, banyak ketidakpastian yang kita sebut sebagai era VUCA. Volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Kebergejolakan, ketidakpastian, penuh dengan kompleksitas, dan banyak yang abu-abu, ambigu, dan harus disikapi dengan kemampuan kita dan kesiapan kita menghadapi perubahan. Berada di lingkungan VUCA, setiap individu, organisasi, maupun entitas membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi secara cepat dan efisien, nimble dan fleksibel. Setiap individu dituntut untuk menjadi lincah dan cekatan. Gercep istilahnya, gerak cepat. Ada pepatah yang mengatakan bukan mereka yang terkuat yang mampu bertahan, melainkan mereka yang paling adaptif dalam respons perubahan, yang akan mampu menjadi pemenang. Perubahan merupakan sebuah keniscayaan dan ketidakpastian adalah kodrat manusia. Namun kita harus hadapi dengan penuh optimisme. Pertanyaannya adalah, siapkah kita menghadapi perubahan itu? Kuncinya hanya satu, manajemen. Atau kalau kata seorang senior kita, professional management. Sebuah seni untuk menerapkan pengetahuan kita agar mendapatkan hasil sesuai yang kita inginkan, hasil maksimal. Untuk mengelolanya, seorang tidak hanya harus memiliki kemampuan yang diperlukan untuk memimpin, tapi juga seperangkat keterampilan kritis yang diperoleh melalui waktu, jam terbang, pengalaman, dan praktek lapangan. Kita harus terus melakukan upskilling, peningkatan kompetensi, atau peningkatan kapasiti, reskilling, pengubahan kompetensi, dan new skilling.
mempelajari kompetensi yang baru. Maka itu umpamakanlah diri kita sebagai seorang manajer, mengatur diri kita sendiri sebelum mengatur orang lain. Karena sesungguhnya tantangan yang sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kita berjuang menghadapi diri kita sendiri. Persiapkan diri kita agar mampu bersaing, guys, dan berdaya guna. Menjadikan diri sebagai individu yang mempunyai perencanaan matang. Because life is about preparation. Yaitu hidup jika kita rancang dengan baik, rencanakan dengan matang, kita gerakkan diri untuk terus belajar, serta berinovasi, berimprovisasi, dan berkembang. Saya teringat sosok ibunda saya yang pada usia 82 tahun lebih, hari ini selalu masih mengembangkan dirinya sendiri. Bertanya apakah inflasi, apakah itu krisis pangan, krisis energi, dia ingin tahu situasi politik terkini, dia ingin memberikan solusi kepada banyak relawan. Ini karena keingintahuan Ibu Min Uno dan keyakinan beliau bahwa life is a long life journey for learning. Dalam hidup kita harus terus belajar dan berkembang. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang saya banggakan, saya sekarang memiliki tantangan. Karena di dunia usaha, saya berhasil melakukan beberapa perubahan. Karena organisasinya sangat relatif kecil. Usaha saya dimulai hanya 3 orang karyawan. Sekarang sudah bisa menjadi usaha besar dengan 30.000 karyawan. Sekarang usaha ini dikelola oleh profesional dan Mas Indra juga duduk sebagai salah seorang pengelolanya. Namun sekarang saya ditugaskan untuk menakodai 2 sektor yang membuka peluang usaha 40 juta masyarakat Indonesia. Oleh karena itu tantangannya adalah bagaimana menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru di tahun 2022 ini. Alhamdulillah sudah berjalan dan tahun 2024, 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas. Ini bisa kita lakukan dengan terus berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi dengan semangat 3G. G pertama gercep, G kedua geber, gerak bersama, dan G ketiga gaspol. Garap semua potensi termasuk online. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan-kebijakan yang 3T. Tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Agar pemulihan perekonomian Indonesia, peningkatan penghasilan masyarakat, terbukanya lapangan kerja, bisa kita hadirkan dalam tatanan ekonomi baru yang serba digital. Saya ucapkan selamat untuk bukunya, dan saya akhiri dengan pantun penutup. Are you ready? Pergi ke pasar kain untuk membeli bahan. Bahan dijahit menjadi baju dan celana. Cakep. Jangan takut hadapi perubahan. Kita pasti bisa dengan ilmu OKOC yang berguna. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warridho wal hidayah. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Sandi selaku Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang telah memberikan welcoming speech yang sangat luar biasa pada hari ini. Nah, sebelumnya kita foto bersama dulu boleh ya Pak ya? Siap. Kita foto bersama dulu. Ini yang on cam masih di slide pertama. Ayo semuanya boleh on cam ya. Kita foto ya. Siap. Oke, slide pertama. Tunjukkan gayanya. Oke, siap ya. Saya hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Boleh sekali lagi yang lebih ceria. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Sandi, terima kasih juga hadirin sekalian udah on cam ya untuk sesi foto bersama pada hari ini. Makasih Nenden, salam untuk semua. Thank you bro, bye bye semuanya. We love you. Hati-hati di jalan, bro. Oke, Om Yuda, Pak Lili, dan semua yang hadir di sini. Om Budi, makasih. Bye bye. Take care. Si amanilah. Oke, terima kasih. Oke, sudah semangat ya semuanya tadi mendengar welcoming speech dari Pak Sandi yang sangat luar biasa. Kita langsung saja memasuki acara selanjutnya. Nah, sebenarnya habis ini tuh langsung talk show. Tapi sebelum talk show, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu moderator yang akan memimpin jalannya bedah buku pada hari ini. Moderator yang sangat luar biasa pada hari ini tentunya akan memimpin jalannya bedah buku pada hari ini. Nah, saya ingin memperkenalkan semua nih kepada teman-teman semua, kepada ibu bapak sekalian yang hadir pada hari ini, moderator kita pada hari ini. Nah, jadi moderator pada hari ini yakni sudah hadir Bapak Dr. Lili Adiwibowo SPD SSMM yang merupakan dosen di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, selain sebagai dosen juga, posisi beliau sekarang adalah merupakan Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan di Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Nah, Pak Bowo atau Bapak Dr. Lili Adiwibowo ini kita akrab sebagai Pak Bowo gitu ya. Nah, Pak Bowo ini merupakan seseorang yang sangat luar biasa sekali teman-teman, memiliki banyak pengalaman riset, publikasi, dan juga proceeding yang sangat banyak dan juga sangat luar biasa gitu. Yang banyak fokusnya ini di bidang bisnis dan juga marketing ya Pak ya. Nah, tentunya akan berhubungan sekali dengan topik pembahasan yang akan ada di buku Readiness for Change ini juga. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat, saya undang Bapak Dr. Lili Adiwibowo untuk memimpin jalannya sesi bedah buku pada hari ini. Baik, terima kasih Nenden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Indra, Pak Budi. Baik, Bapak Ibu semua hadirin di Zoom meeting ini di sore yang ceria ini, insya Allah kita akan berdiskusi nih. Hari ini saya dikerjain Pak Indra untuk memimpin Pak Indra menjadi moderator. Jadi Pak Budi biasanya saya mengerjakan Pak Indra. Pak Indra ayo jadi pembicara, Pak Indra ayo nulis buku, Pak Indra harus riset dan sebagainya. Kayaknya giliran saya. Ya mudah-mudahan insya Allah saya bisa membawakan kegiatan ini ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, jadi kegiatan ini memang temanya itu bedah buku. Bedah bukunya punya Pak Indra tentang Readiness for Change ya. Tadi juga disampaikan oleh Pak Sandiaga, buku ini sebenarnya udah buku lama. Nah sebenarnya juga kalau Bapak Ibu lihat atau Bapak Ibu pelajari, beberapa pakar juga sudah mengkaji tuh tentang yang namanya perubahan. Khususnya kalau di Indonesia banyak pemikiran mungkin ya Pak Budi dari Prof. Renat Kasali. Berapa kali buku dia bikin tentang destruktif, mindset, dan sebagainya yang terbaru. Mereka bicara tentang perubahan. Bahkan buku yang terkenal dari Blue Ocean sendiri, dari karya Wittgen sama Rine, dia akhirnya membuat buku barunya dengan tambahan kata Blue Ocean Shift. Artinya harus bergeser tuh. Jadi Blue Ocean yang dulunya digembar-gembori, yang luar biasa sampai mereka mendapatkan 50 pemikir dunia, akhirnya dia harus mengakui harus adanya perubahan. Nah, maksud di sini nanti kita akan mendengarkan tentunya ada kajian dari Pak Dr. Budi dan juga Pak Indra. Sebenarnya Pak Indra ini pemikirannya kayak gimana sih tentang bedah buku yang ditawarkan lah. Kalau kami bilang formulasi apa yang bisa kita dapat, kita peroleh agar kita bisa mengimplementasikannya. Nah, untuk itu saya izin dulu untuk memperkenalkan nih dua narasumber kita. Di sini ada, saya izin ya, ada dua yang terkenal. Mungkin Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu memperkenalkan Pak Indra ya. Jadi Pak Indra tadi telah disebutkan juga di sini saya izin share screen. Nih
Jadi fotonya masih kayak gini Pak Indra ya. Ciri khas Pak Indra sebagai founder OKOC, founder TPS Consulting Indonesia, S3-nya di UI ya Pak Indra ya, S2-nya di Amerika, dan saat ini hasil dari disertasinya Pak Indra yang dibikin dalam buku Readiness for Change ya. Oke, kemudian nanti juga di sini ada ya tentunya buku ini tidak akan barangkali tidak akan sempurna bahasa saya lah apabila tidak seorang pemikir yang luar biasa dari seorang kami sebut sih pembimbing ya, tapi promotor mungkin Pak Indra ya, Pak Budi Sucipto, PhD. Nah, ini sekarang menjabat wakil rektor di bidang akademik dan mahasiswa juga Pak ya, di Universitas Pertamina. Beliau ini sebenarnya kalau lihat dari beliau sebagai konsultan nih, konsultan khususnya kalau bidang kajiannya, kalau saya kaji, mohon maaf Pak Budi kalau misalnya saya lihat salah, yaitu tentang sumber daya manusia. Bahkan buku paradigma sumber daya manusia itu pada waktu saya mahasiswa itu saya gunakan juga sebagai bahan skripsi saya Pak Budi. Jadi saya masih ingat buku yang warna biru biru ya Pak ya. Nah itu ya. Jadi ini sebagai konsultan tuh di sini juga disebutin pakar manajemen sumber daya manusia, penulis yang sangat produktif, menjadi pemimpin lembaga manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis UI ya. Dan latar belakang pendidikan ini banyak di USA. Dari setelah lulus UI, beliau langsung melanjutkan di Cleveland State University, baik itu untuk gelar Master of Business Administration dan Doctor of Business Administration. Jadi kalau kami, Pak Budi tentunya, kalau kita kan sama mahasiswa dikepoinnya, siapa sih dosen kita, ngapain sih bisanya, makanya salah satu buktinya Pak Budi juga udah kita lihat di Google Scholar-nya juga, Pak Budi izin, mohon maaf ya, Pak Budi adalah yang produktif juga. Nah ini Pak Indra, jadi saya nggak berani buka yang Pak Indra, belum berani. Nanti ininya nggak ada grafiknya, nanti aduh. Makanya nih startnya harus dari tahun sekarang, seperti Pak Budi juga nih nanti naik Pak Indra ya, tapi beberapa karya Bapak juga dari riset dan jurnal itu udah mulai nampak, tinggal wajibin aja mahasiswinya untuk mesitasi aja Pak. Oke, ini perkenalan sedikit untuk kedua narasumber kita. Jadi di sini posisi Pak Budi adalah seorang pada waktu itu promotor ya Pak Budi ya. Ya betul. Promotor. Nah nanti kita sebelum ini ada beberapa diskusi dulu ya Pak ya mengenai Pak Indra ini nih. Saya ingin tanya-tanya dulu tentang ke Pak Budi ini mengenai buku ini ya Pak ya, khususnya buku ini yang Bapak bimbing oleh Bapak bimbing ya. Jadi Pak Budi Sucipto ini pada waktu itu Pak Indra bimbingan ke Pak Budi gitu. Pak Budi posisinya sebagai promotor, ketua promotor, anggota atau kopromotor Pak Budi? Sebagai ketua promotor atau ketua promotor langsung ya Pak ya. Ya. Nah, bisa nggak diceritakan sedikit sebenarnya, saya nggak ngomong buku dulu nih, ingin tahu dulu lika-liku waktu itu proses penyusunan disertasi dulu Pak Indra nih, biar ketahuan nih, kalau saya ngebimbing pasti semua mahasiswa itu banyak ceritanya, apakah ini Pak Indra ini menyenangkan atau kadang-kadang juga mengesalkan atau gimana Pak? Silakan Pak, mungkin bisa diceritakan. Terima kasih Pak Bowo. Ya kalau makan permen itu nano-nano rasanya ya. Jadi sebagai manusia itu up and down. Sebetulnya proses sendiri siapapun itu adalah merupakan proses perubahan. Dan karena itu harus ada kesiapan untuk berubah sebetulnya ya. Jadi Pak Indra ini sebetulnya tidak hanya meneliti mengenai kesiapan perubahan, tapi juga mempraktekkan kesiapan perubahan itu sendiri. Karena perjalanannya juga tidak singkat ya. Orang berpikir kalau S3 itu sama dengan 2 S2 atau 3 S2, enggak. Mungkin limitless S2. Kita nggak pernah tahu berapa banyak tuh S2 yang setara dengan S3 gitu ya. Karena memang prosesnya itu berbeda setiap orang. Ya, mungkin Pak Bowo juga mengalami, saya juga mengalami. Kita masing-masing punya kisah yang berbeda-beda gitu ya. Tapi yang penting adalah kita ada proses yang harus dilalui kan.
Yang pertama dan yang paling challenging dan secara intelektual adalah tentu saja membuat sebuah model penelitian. Karena ini kan nggak bisa kayak orang main puzzle ya, main pasang-pasang gitu aja ya. Tapi harus ada kisahnya, harus ada story-nya gitu ya. Harus ada benang merahnya. Nah ini yang tidak mudah. Karena benang merah itu juga harus ada teorinya kan. Kalau kita menulis cerpen kan harus ada kisahnya. Nah kalau cerpen nggak perlu teori ya. Nah kalau disertasi perlu teori gitu. Jadi kita nggak bisa main ngecap aja gitu. Harus ada kisahnya. Kisah itu harus menarik gitu kan. Kalau nggak menarik, orang nggak akan baca gitu. Menarik dalam arti apa? Harus ada value-nya. Sama seperti kita baca buku, baca artikel, baca tulisan apapun ya, termasuk cerpen. Kalau nggak menarik kita nggak akan baca. Kalau membosankan kita nggak akan baca. Kalau nggak seru kita nggak akan baca. Jadi harus ada elemen of excitement. Apa itu elemen of excitement? Nah, muncullah masalah kesiapan untuk berubah. Karena tadi juga disinggung, Pak Menteri juga menyinggung bahwa setiap manusia itu akan berubah gitu. Nah, tapi kan tidak semua manusia menyadari bahwa kita itu harus dan akan berubah. Nah, ini yang kami angkat. Nah, satu lagi sebetulnya yang juga menarik adalah ada variabel masalah organizational misbehavior atau penyimpangan perilaku organisasi. Itulah kami mencoba menemukan tidak hanya sekedar story-nya, tapi ada elemen of excitement. Sama kita nonton film, sama kita nonton buku. Kalau nggak exciting, kita nggak akan baca gitu. Kalau itu mulus-mulus aja gitu ya, dari A sampai Z sesuai prediksi, ngapain kita baca? Apa kontribusinya? Nggak ada gitu. Atau kurang kalaupun ada gitu ya. Nah itu yang diciptakan supaya menarik. Makanya bisa jadi buku. By the way, tulisan ini udah pernah terbit loh secara internasional di tahun 2014. Jadi ada penerbit International Information Age Publishing namanya di Amerika, itu membuat kumpulan tulisan tahun 2014 dan tulisan Pak Ida salah satu yang diterbitkan. Bukunya namanya Organizational Processes and Received Wisdom. Itu 2014, 1 Maret 2014. Jadi sudah pernah muncul secara internasional nih tulisan ini sebetulnya. Nah, itu pertama. Kedua adalah tentu saja model memerlukan pengumpulan data kan. Masalahnya adalah respondennya bukan kita. Respondennya adalah di perusahaan. Perusahaan itu juga bukan level elit. Kenapa bukan level elit? Karena yang menentukan perubahan di perusahaan itu kan bukan level elit sebetulnya. Tetapi level menengah ke bawah. Yang menengah ke bawah itu siapa? Ya bukan, pemikirannya beda dengan kita. Mungkin kita pendidikannya S1, S2, S3, udah canggih-canggih ya. Tapi ketika kita level perusahaan, mungkin pendidikannya mentok-mentok S1, banyak kan SMA. Apalagi yang menjadi objek penelitian adalah PT Perkebunan. Jumlahnya banyak, gitu ya. Dan waktu itu memang memerlukan perubahan gitu ya. Nah, bagaimana kita menyusun kuesioner, meskipun kuesioner itu udah ada, dipakai oleh penelitian terdahulu. Satu, menerjemahkan. Gitu kan. Kedua, membuat kata-kata itu dipahami oleh yang ngisi. Sekali lagi yang ngisi bukan kita, tapi mereka gitu. Kita boleh canggih, kita boleh jago bikin bahasa Indonesianya, tapi kalau nggak dimengerti oleh yang ngisi, sama juga bohong. Artinya apa? Datanya itu tidak akan terkumpul. Sama seperti kita misalnya, dan juga kedua, mereka harus bisa menjawab. Bukan mau menjawab ya. Kalau mau jawab itu bisa aja dia jawab ya. Dia akan jawab. Tapi pertanyaannya adalah bukan jawabannya, tetapi jawabannya ini kita bisa percaya nggak? Sekarang kalau kita tanya kepada hadirin semua, berapa tinggi Gunung Galunggung? Ya, semua harus jawab, pasti akan jawab. Benar apa enggak? Nggak tahu. Kenapa? Karena kita nggak tahu Gunung Galunggung sebelah mana lagi. Kalau Gunung Merapi, Semeru mungkin kita bisa Google ya. Gunung Galunggung gitu yang meletus kena Jakarta tahun 80-an. Orang belum tentu tahu gitu. Artinya apa? Jadi konsep bukan hanya harus bisa dimengerti, tapi dia harus bisa dijawab. Ini kan nggak gampang nih. Kita yang ada di Jakarta nanya para karyawan di perkebunan di sana, ada di Sumatera Utara, ada di waktu itu memang daerah Sumatera Utara ya PT Perkebunannya, di berbagai daerah Sumatera Utara, yang itu nggak kebayang kayak apa ya. Waktu itu Pak Hendra juga sempat datang ke sana, tapi kan cuma berapa hari, nggak kerja di sana, nggak nginep di sana gitu kan, untuk mempunyai rasa atau feel gitu ya. Itu juga nggak mudah gitu. Inilah challenge yang kedua gitu. Dan itu adalah sebuah apa ya,
ketidakpastian. Ntar datanya kayak apa kita nggak tahu gitu. Di sana kesiapan perubahan itu diperlukan sebetulnya. Kalau ada apa-apa bagaimana? Kita harus siap untuk menghadapi itu semua. Nah, ketika udah masuk ketiga adalah pengolahan data. Ini sebetulnya lebih kepada teknis ya. Nah, yang keempat adalah bagaimana menginterpretasikan temuan tadi nih. Udah ketemu hasilnya, gimana ngebacanya? Ya kan kita bukan dukun kan ngelihat kristal bola kristal itu kita meramalkan enggak. Kita mesti baca datanya bisa memahami konteksnya gitu. Nah, ini yang 4 tahap yang saya lihat ya, sama disertasi itu yang saya kira semua mengalami, yang mengambil S3, tetapi pengalamannya berbeda-beda. Pak Bowo juga pasti mengalami. Iya, Beda betul. lagi dengan Pak Indra, kan gitu kan? Pak Budi, sebenarnya ini Pak Indra itu bimbingan dengan Bapak tahun berapa nih, Pak? Tahun berapa ya? 2012 kali ya? Ya kan 2012 ya? Kayaknya kalau Berarti nggak salah ya. pemikirannya kan udah jauh ya? Bahwa Udah jauh, betul. Betul, udah Jauh sebelum ada COVID loh. Belum Ya ada kan? COVID, belum ada disruptif Betul. juga, disruptif nggak. Betul. 4.0 belum masuk secara Oh, belum sama sekali. dahsyat, belum ada. Iya, Betul. Betul. Nah, ini menariknya. Ya kita kan nggak pernah tahu ya 10 tahun yang lalu bakal Betul. kayak begini gitu ya. Kita bukan futuristik, itu juga bukan dukun. Bahkan pembicaraan waktu itu kita sih biasa-biasa aja gitu. Maksudnya nggak. Cuman mereka adalah karena gini, orang berubah itu belum tentu lempeng loh. Itu kenapa ada penyimpangan perilaku. Kan gitu kan? Karena orang berubah itu kan nggak by the book loh. Karena konteksnya juga tidak by the book. Kan gitu ya. Kalau itu by the book, itu perubahan. Tapi itu gampang kalau by the book. Masalahnya orang berubah terus nggak tahu kayak apa nih. Kayak sekarang COVID kan. Kan kita nggak tahu. Nggak ada pengalaman menghadapi COVID. Nah, makanya dikaitkan dengan namanya penyimpangan perilaku. Penyimpangan perilaku itu kadang-kadang penyimpangan dari sesuatu yang normatif kan. Seperti itu. Kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan WFH. betul. Kalau by the book WFH itu penyimpangan. Orang kerja kan mesti datang kantor 9 to 5. Sekarang kan tidak. Bahkan nggak tiap hari datang. Sekarang pun normal pun ada yang masih belum tiap hari ya. Kayak gitu. Ada flexibility, ada flexi time. Itu kan by the book kan penyimpangan namanya. Orang dia nggak datang 9 to 5 kok. Ini contoh simpel ya. Contoh simpel akhirnya membuat organisasi merubah gitu loh. Ini kenapa kami kaitkan dengan penyimpangan perilaku ya. Karena tadi ada elemen excitement. Loh, kok perubahan penyimpangan perilaku? Nah, coba kita pikir. Kalau perubahan itu apakah selalu mengikuti norma? Nah, itu. Ini artinya gini, ada sesuatu yang membuat dilematis. Kan biasa loh kita nonton film kan ya. Kalau lambang aja kan pasti ada berantemnya, ada affair-nya kan gitu kan. Biar orang penasaran, ini apa sih? Kayak gitu. Ini juga dibuat penasaran gitu. Apa iya? Orang nggak bisa nebak kan? Logikanya kalau berubah ya harusnya ngikutin tidak menyimpang perilakunya. Tapi apa iya? Nah, pertanyaan besar ini yang membuat studi menjadi menarik. Gitu, Pak Bowo. Iya, Pak Budi, saya lihat kan berarti di sini model yang Pak Indra tawarkan itu yang menjadi novelty disertasi ini bisa diimplementasikan ya. Jadi syarat bahwa ini sebuah ilmu itu memang Pak Indra telah terpenuhi. Ada produknya, ada modelnya, ada teorinya, ada sebagainya itu. Ini yang menarik saya lihat Pak ya. Ya, yang penting ada value-nya. Ya, ada value betul. Ya, value itu relevan untuk jangka waktu yang lama. Kalau cuma jangka waktunya setahun 2 tahun, ya oke ada value-nya, tapi beda dong. Kalau dia bisa sampai 10 tahun terlebih value-nya. Makanya ya kan? Kita harus plus ya buat Pak Indra nih 10 tahun. Nah, itu dia maksudnya. Ini masih 10 tahun kemudian. Iya, waktu itu sih mungkin nggak kelihatan A+, gitu. Waktu itu mungkin pas-pasan aja gitu. Tapi sekarang ya beda lagi. Saya lulusnya dari 10 tahun yang lalu gitu loh. Tapi Bapak masih ingat ya sama Pak Indra ya? Sampai bukan ingat lagi. Pak Budi, kemudian kalau dikaitkan dengan testimoni Bapak ya berkaitan tentang buku ini, pandemi COVID-19 ini yang menuntut untuk siap berubah dan sangat relevan dengan pembahasan di buku ini. Boleh Bapak ceritakan nggak Pak lebih lanjut tentang seberapa penting sih buku ini untuk dibaca oleh kita nih, ataupun juga mungkin perusahaan, organisasi, lembaga dalam menghadapi pandemi COVID ataupun pasca COVID ini Pak? Nah, ini memang menurut saya itu sangat relevan ya. Buku ini sebenarnya diterbitkan justru sangat tepat waktunya. Karena COVID itu merupakan event perubahan yang terbesar dalam mungkin 1 abad hidup manusia gitu ya.
Kalau saya katakan kita semua beruntung mengalami COVID, ya kan? Maksudnya mengalami masa pandemi ya, terlepas kita kena COVID apa enggak ya. Kita ngelihat kan, semua tatanan kan jungkir balik, ya kan? Kenapa? Karena kita nggak tahu, semua ditabrak. Ya, vaksin yang harus membutuhkan riset sekian tahun, tahu-tahu udah jadi, tahu-tahu kita mesti vaksin, tahu-tahu kita mesti booster. Itu penyimpangan nggak? Penyimpangan. Ada beberapa orang, bahkan di Amerika sekalipun, yang tidak mau divaksin. Kenapa? Ya karena merasa ini vaksinnya belum sesuai dengan kaidah nih. Ya memang belum sesuai dengan kaidah. Kalau sesuai dengan kaidah, kapan kita vaksinnya? Kan gitu kan? Artinya, ada penyimpangan di sini. Tetapi penyimpangan itu justru dituntut dan dibutuhkan. Karena situasinya berbeda. Nah, ini yang membuat buku ini relevan gitu ya. Bahwa kesiapan berubah itu ternyata pada waktu sebelum COVID kita merasa oh ya siap berubah, oh ya siap berubah, ada teknologi, oh ya. Pada dasarnya cuma lip service aja gitu kan. Sekarang nggak lip service lagi, we have to do it. Dulu kita nggak kebayang bikin peluncuran buku seperti ini, ya kan? Sebelum COVID mungkin peluncuran bukunya Pak Bowo nggak akan Zoom kan? Nggak akan. Mungkin di hotel mana gitu kan, atau di apalah gitu tempat ya. Betul. Tapi dengan begini kita dipaksa loh. Saya sendiri dosen, saya ingat sekali pertama kali saya ngajar online, saya juga bingung gitu. Ini gimana maksudnya ya? Sekarang balik offline bingung juga gitu. Artinya apa? Ada kesiapan juga kan untuk berubah. Jadi memang pandemi COVID itu mengajarkan kita the real readiness. Gitu. Nggak pakai ilmu apa-apa lagi. Kalau nggak ready ya pergi sana deh ke laut. Kalau nggak ready pakai Zoom, nggak ngerti caranya operate Zoom, ya udah gimana mau ngajar? Oh nggak mungkin kok tatap muka, ya kan? Gimana caranya mau dagang? Kalau nggak bisa menggunakan media elektronik, kan nggak boleh buka toko. Dan kita tahu banyak usaha, banyak orang yang bukan jelek loh, usahanya bagus, orang yang baik, tapi lewat juga sama COVID. Ya, kita lihat usaha-usaha yang sebetulnya bagus, rumah makan yang sebetulnya enak, laku waktu sebelum COVID, sekarang lewat karena nggak siap. Jadi poinnya adalah bukan dia bagus atau enggak, tapi siap atau tidak gitu. Nah, ini harus ditekankan sebetulnya. Di pandemi COVID itu mengajarkan kita banyak hal. Itu kenapa saya tekankan gitu ya. Kenapa itu kesiapan menjadi penting. Dan ini menjadi pembelajaran loh, selama pandemi sudah 2 tahun lebih, hampir 3 tahun ya. Maret tahun depan akan masuk tahun ketiga. Sudah 3 tahun ya, masuk tahun keempat bahkan. Ya, kita pun sekarang juga nggak tahu. Sekarang mulai offline. COVID masih tinggi, ya kan? Walaupun mungkin efeknya insya Allah tidak seperti dulu gitu ya, waktu Delta utamanya. Tapi kan kita nggak tahu. Muncul penyakit-penyakit yang cacar monyet lah, nyekuk mulut dan kuku, PMK dan seterusnya, yang zaman dulu mungkin apa sih ini, flu burung aja kita nggak takut, ya nggak? Apapun penyakitnya disebutnya virus sekarang, Pak. Iya makanya. Dulu kan ada flu burung juga kan? Betul. Tapi nggak sampai melumpuhkan. Iya. Jadi Kan ini tantangan yang lebih besar nanti sebenarnya untuk pembaca buku ini, generasi muda ataupun kita atau semua, kita termasuk kita juga nih Pak. Generasi muda harus membaca buku ini. Harus wajib ya. Sangat diperlukan supaya mereka memahami filosofinya gitu. Bahwa kesiapan berubah itu bukan omong kosong. Kesiapan berubah itu bukan teori. Iya. Nyata nih. Sekarang ini kita mengalami. Kayak gitu. Itu menurut saya. Oke. Nah, memang tantangan kita ya untuk memahami menyampaikan kepada generasi muda ya caranya harus berbeda juga saat ini ya Pak. Betul. Karena harus lebih praktikal ya. Iya benar. Dulu mungkin bimbingan Bapak dengan Pak Indra yang disampaikan dengan mahasiswa sekarang ada perubahan juga loh Pak ya. Kelihatannya Pak. Ada banget. Ada. Ya. Sekarang mungkin lebih tidak abstrak ya. Zaman dulu Pak Indra lebih abstrak. Ya kita tahu setiap perusahaan itu membutuhkan perubahan. Kita tahu kondisi misalnya perkebunan saat itu ya. Tetapi masifnya itu nggak seperti sekarang. Iya. Ya sekarang sebetulnya golden years ya. Buat yang mau meneliti perubahan, itu adalah saatnya. Karena begitu ini lewat, ini kenang-kenangan aja nih. Iya. Gitu. Menurut saya ya. Betul Pak. Berubah atau mati ya Pak ya? Iya.
Change or die, tetapi kalau kita change belum tentu tidak mati loh. Iya betul. Minimal Kan kita ada survive dulu. Kenapa? Ya minimal kita bisa survive dulu. Iya, yang penting survive dulu kan, float dulu gitu, ngambang dulu kan, kayak gitu. Kalau nggak bisa. Even pemerintah, contohnya Kemenparekraf ya, sudah memfasilitasi kayak begitu gitu ya. Tapi semuanya kembali ke kita. Ya. Gimana kita siap nggak gitu loh, menerima tantangan dari pemerintah kan gitu kan. Pemerintah udah membuka kan sekarang kan, mempermudah gitu loh. Nah sekarang tergantung kita. Gitu Pak Bowo. Oke, Pak Budi, mungkin pertanyaan terakhir nih. Bisa nggak Bapak kira-kira tanggapan Pak Budi terhadap Pak Indra Uno nih, yang saat ini hadir. Mungkin Bapak ada nasihat dari seorang dosen, guru, ataupun orang tua terhadap Pak Indra. Apa yang harus Pak Indra lakukan saat ini dan kedepannya nanti Pak? Mungkin mungkin kurang relevan gitu kan. Kalau kita refleksi yang lalu gitu ya, yang pertama sebetulnya konsistensi. Karena orang hidup itu harus konsisten. Ya ini saya juga berikan nasihat buat saya sendiri sebetulnya ya. Nah, mungkin karena Pak Indra punya banyak opportunities. Ya, tiap orang punya opportunity beda-beda ya Pak Bowo ya. Saya punya opportunity, ya mungkin Pak Indra punya banyak banget mungkin ya. Dan semuanya itu menggiurkan gitu ya. Yang membuat akhirnya nggak konsisten gitu kan. Kenapa? Karena ini bagus. Ini bagus, itu bagus, ya. Tetapi kita semua lupa disertasi yang bagus adalah disertasi yang selesai. Kalau nggak selesai, nggak bagus, sama kayak bikin mobil kan. Betul. Mobilnya canggih, mobil listrik, tapi rodanya nggak ada gitu. Ya bukan mobil kan gitu. Nah, ya ini harus kita selesaikan. Apapun itu harus kita selesaikan. Nah, jadi konsistensi itu dibutuhkan gitu ya. Supaya fokus. Ya memang dalam perjalanannya, ya kita harus fleksibel juga ya. Jadi nggak bisa, kalau saya, ini orang beda-beda sekali ya. Ya kita harus entertain juga pembicaraan atau diskusi gitu kan. Tapi diskusi itu kan ada batasnya kan. Bahwa kita harus finish what we start. Nah itu yang paling penting adalah finish what we start. Whatever it is. Gitu. Kadang-kadang memang namanya manusia kan ada ketika kita jalan 1, 2, 3, ada yang baru nih. Nah tapi kalau ganti-ganti terus kapan kelarnya kan, bisa kayak gitu kan. Kalau ada yang lain, kapan kelarnya? Nah, tetapi Pak Indra beruntung bahwa punya support system yang selalu menanyakan, selalu mendorong, yaitu keluarga, kan gitu ya. Nah, Bu Dokter Lia ini nanya melulu kan gitu ya, apalagi Ibu Min Uno nanya terus gitu kan, tidak hanya nanya ke Pak Indra, nanya ke saya juga gitu kan. Nah, saya kan jadi ada tanggung jawab kan. Aduh, iya nih nggak kelar-kelar. Saya tiap kali ketemu, terutama Bu Min, dimanapun gitu kan, ketemu di mall, di bandara, di lounge, nanya, Pak Budi, Mas Indra gimana? Waduh, saya langsung tepuk jidat nih, bener juga. Artinya, nah, tapi kan kita kan mungkin Pak Bowo tahu lah ya, pendidikan orang dewasa itu kan beda sama anak-anak kan, anak bisa diomelin gitu kan, tapi kan orang dewasa kan nggak bisa begitu gitu kan. Kan kita bisa diskusi supaya keinginan itu datang dari yang bersangkutan, bukan dari kita ya kan. Iya, saya mesti selesai nih, kan gitu kan. Kalau enggak, kapan gitu. Nah, memang ada beberapa momen gitu kan, saya create untuk katakan supaya kembali ke rel gitu kan. Nah, saya ingat salah satunya kan gitu kan. Saya ajak Pak Indra nih ke apartemen saya nih Pak Bowo nih. Ini saya nggak pernah lupa, Pak Indra juga nggak akan lupa gitu kan. Udah, kebetulan keluarga saya lagi pergi, saya waktu itu tinggal di apartemen kan. Udah, di apartemen saya aja gitu kan. Duduk di situ bawa laptop, saya beliin pizza, beliin minuman lengkap lah. Dah kerjain di situ tuh sampai kelar gitu. Artinya di situ aja kemana-mana gitu. Mungkin itu bisa menjadi jump start gitu kan. Tapi kan nggak bisa gitu terus. Atau itu kok untuk apa reminder gitu loh. Nah, duduk situ gitu kan sampai kelar kan gitu kan. Artinya at least critical point-nya udah terlalui gitu kan. Apa namanya? Ya karena namanya disertasi itu kan setiap ujian itu uncertain. Pak Bowo juga tahu kan, kita mikirnya penguji mikirnya bisa yang lain gitu kan, dan kita harus menghadapi itu gitu loh, menghadapi itu apapun keadaannya kan gitu. Nah, itu yang kita perlu siapkan. Jadi nggak cuma selesai doang ngetiknya nih, karena habis itu challenge adalah kan harus kita paparkan dan diuji kan, diuji oleh orang-orang yang mungkin tidak baca secara detail, tidak mengikuti dari awal, ya kan? Yang punya pikiran ya macam-macam manusia ya,
apalagi manusia pintar gitu kan. Wah itu kan berat banget. Saya pun juga deg-degan kalau ujian. Kadang-kadang, aduh ini Pak Indra jawabnya gimana ya? Kalau jawabannya kacau kan salah, bukan kacau, salah ngomong, bukan salah dalam arti 2 tambah 2 tuh 10, enggak. Tetap 4, tapi cara ngomong 4-nya itu enggak pas gitu kan, yang sakit kepala saya. Kan gitu kan, waduh, ini gimana nih? Ini ngebenerinnya gitu kan. Ya kayak main bola lah kan, kita kan pelatih kan nggak boleh main ya Pak Wowo ya. Betul. Yang bisa teriak-teriak, wah oper sebelah sono tuh. Pokoknya ngoper kan bukan kita gitu kan. Ketika dia salah ngoper, sakit kepala kita juga. Waduh, ini salah lagi. Ya begitulah. Jadi kita hanya bisa teriak-teriak dengan lapangan. Ya memang tidak boleh masuk ke lapangan karena kita pelatih kan gitu kan. Betul. Ya nggak fair juga kan. Dan Iya. itu memang nggak pada tempatnya. Nah saya kira itu ya. Jadi kata kunci adalah konsisten. Ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya memang kalau kami ditempatkan sebagai pembimbing atau promotor, apalagi seorang dokter yang nantinya seorang dokter ini mempresentasikan karyanya di sidang umum, itu yang deg-degan itu bukan promovendusnya atau calon dokter itu, tetapi promotornya. Jadi Pak Budi ini termasuk tipikal sama dengan saya. Jadi bertanggung jawab penuh atas mahasiswanya yang atau calon dokter ya Pak ya, calon dokter yang sidang. Oleh karena itu makanya di sini proses yang udah dilalui Pak Indra ini tentunya bisa nggak dibuktikan di depan sidang umum nih kayak Betul. ya. Betul. Nanti gini, kita yang ngomong, kita yang merancang, tapi yang menerapkan yang kan menyampaikan Pak Indra gitu kan. Pak Indra, iya. Pak Indra betul dengan bahasanya. Bahasa sendiri. Karena nanti jangan bilang katanya Pak Budi begitu, waduh itu nggak benar. Gubrak saya langsung, waduh ini harus, makanya harus pertama memang topik itu harus katakan promovendus harus menyelami banget, betul, paham banget, seneng, punya passion ya. Ya. Jadi kita diputar kanan kiri bolak-balik itu nggak ada masalah gitu, kayak gitu kan. Tapi kalau kita yang nyekokin, nah ini bahayanya di situ. Kita cekokin ternyata yang diomongin beda lagi dengan yang kita mau. Nah, itu yang bikin sakit kepala karena akhirnya berbalik ke kita kan kita yang harus membantu ngebenerin kan. Betul. Kayak gitu. Ya. Baik Pak Budi, mungkin nanti Pak Budi kita lanjut, barangkali ada pertanyaan dari para audiens. Saya izin ke Dr. Indra Uno dulu, Indra Cahaya Uno. Oke. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam. Jadi Pak Indra ini dipanggilannya bukan Dr. Indra Cahaya Uno, tapi kalau di tim OKOC adalah Prof. Indra. Jadi udah langsung loncat lagi Pak Budi. Semua manggil di sini teman-teman menjadi Prof. Indra. Jadi Prof-nya itu adalah provokator katanya, kewirausahaan. Insya Allah Pak Indra juga saat ini di sini juga telah hadir teman-teman dari Universitas Garut nih Pak Indra, yang nanti ini sebagai base camp-nya sebagai seorang dosen sekarang Pak Budi. Pak Indra di Garut ya. Kita punya NIDN dan ini juga akan terus kita kumpulkan untuk dapat doa dari Ibu Min itu Pak Indra harus menjadi seorang profesor yang beneran Pak. Iya. Insya Allah, amin. Kalau dokternya udah beneran nih. Dokter udah sangat benar, makanya ada buku ini. Luar biasa. Oke, Pak Indra, apa kabar Pak Indra? Alhamdulillah, Alhamdulillah Pak Indra. Ya, jadi sebenarnya Pak Indra, saya kaget juga ketika Pak Indra menulis buku. Menulis buku bukan kaget, nggak kaget bagi saya secara pribadi, tapi yang kaget itu ada kata pada disertasi lah Pak Indra, kan perasaan lulusnya udah lama gitu ya. Tapi ini buku hasil disertasi ini kembali ditulis dengan judul Readiness for Change ya. Jadi sebenarnya yang melatar belakangi ini kenapa nih Pak Indra baru saat ini buku ini harus launching gitu Pak Indra. Padahal pada waktu itu sebenarnya memang sudah dipublish tadi ya di luar ya. Tapi untuk di kalangan Indonesia ini kenapa nih Pak Indra harus munculnya saat ini diterbitkan? Silakan Pak Indra mungkin bisa dijelaskan. Oke. Baik. Suara aman ya? Aman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya sebelum menjawab itu izin untuk menyapa
menyapa. Di sini ada Ibunda. Halo Mama, terima kasih udah support selalu, luar biasa dan jadi inspirasi. Nih, Min Uno. Ini jadi dinyalain nggak Mama? Tapi kayaknya lagi persiapan untuk acara. Nanti ada undangan malam. Iya. Dan ibu saya itu inspiratif banget lah. Selama COVID atau pandemi, 2 buku udah keluar. Terus nanya, Mas, kapan Mas? Nah, nulis buku. Jadi senantiasa bukan dari kecil, tapi sampai sekarang pun masih menjadi support system yang luar biasa, yang selalu jadi inspirasi saya. Dan salah satunya adalah buku ini yang sudah terlalu lama diem di harddisk saya. Ya, terus yang jadi inspirasi juga ayah saya, luar biasa karena berhasil memfasilitasi pertumbuhan orang-orang terdekatnya. Terus sama juga dengan ayah mertua saya yang inspirasional sekali, khususnya untuk masyarakat sosial ekonomi C, D, dan E, karena beliau adalah penggerak di Desa Cisantana di Kuningan. Terus Mas Menteri, Mas Bro Menteri, luar biasa, thank you banget. Ini kebayang kementerian yang struktur birokrasinya sedemikian lebar, besar, panjang, lama, itu harus mengimbangi iramanya Mas Menteri yang luar biasa, gercep, gaspol, geber. Dan kalau nggak ada kesiapan dari Mas Menterinya dan juga kesiapan dari kementeriannya, ini kayaknya udah brudul gitu istilahnya, di tengah jalan udah brudul. Tapi ya syukur alhamdulillah sampai sekarang masih memberikan banyak sekali ide-ide brilian untuk ciptakan lapangan kerja. Terus di sebelah saya nih ada Istri tercinta. tapi kalau istri itu udah pasti tercinta ya, kalau Pasti bukan ya. tercinta ya. Terima kasih selalu memberikan dorongan. Saya ingat kalau Pak Budi tadi diundang ke apartemen dikasih pizza, terus nggak Ya. boleh tidur sampai selesai, jadi sampai semalam begadang gitu ya, semalam suntuk begadang. Kalau dengan istri saya Mbak Lia ini terbalik. Jadi kalau ada dia, saya di depan komputer, laptop, udah siap, baru nulis 1 kalimat, udah ngantuk. Gitu ya. Udah tidur. Sampai akhirnya dia berinisiatif selalu dibawa ke tempat-tempat yang sulit tidur. Jadi tempat umum gitu ya, di kafe atau di mana gitu. Terus dia yang nemenin di sampingnya sampai bisa jadi. Dan memang betul ini suatu perjalanan panjang sampai hari ini terbitnya buku ini. Dan menurut saya nggak ada hal yang kebetulan, semuanya sudah diatur dan atas ridho Allah ini bukunya keluar sekarang seperti kata Pak Budi tadi, it's the right time. Ya, mungkin in hindsight it's better gitu, maksudnya kalau dia keluar sebelum pandemi belum dipahami. Kalau baru mulai pandemi mungkin belum dipahami. Tapi kalau begitu kita udah mulai recover ekonominya, dan ini adalah salah satu yang diusung programnya oleh Kementerian Parekraf dan Mas Menteri Sandi, itu recovery-nya nggak main-main. Dia harus betul-betul dengan highest level of readiness, atau kita bisa sebut harus 100% kesiapan untuk melakukan segala sesuatu inisiatif maupun perubahan, dan dalam hal ini adalah economic recovery atau kepulihan ekonomi. Terus di sini ada seluruh ketua penggerak yang hadir, penggerak komunitas OKOC. Thank you banget supportnya dan doanya. Para hadirin sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah, peserta. Terus ada Pak Ili sendiri, makasih. Ini bukan ngerjain loh, tapi siapa
yang kita pikirin. Dari awal ini yang pas bener gitu. Wah, ternyata muncul nama Pak Bowo berulang kali muncul Masya Allah. di Pak Indra hadir juga mahasiswa dosen juga dari UPI dan Uniga nih, mahasiswa Bapak Oh, oke. sendiri. Seluruh yang hadir dari Iya. Sivitas Akademi UPI dan Uniga, terima kasih atas doa dan supportnya. Mudah-mudahan ini satu waktu kita bisa jadiin serial ya, serial Iya. seminar atau webinar yang kita bisa getok tularkan ide yang ada di buku ini. Terus, oh iya, salah satu yang di sini ada Bu Melati. Halo Bu Melati, terima kasih udah hadir di acara ini. Terus juga ada Laili. Laili itu adalah Envoy 13. Envoy itu adalah mahasiswa batch 13 yang pada saat saya interview saya bilang, "Hah? Penerbit buku? Oke, inilah waktunya harus nerbitin buku." Dan tapi tidak semudah itu. Karena bukunya dalam bahasa Inggris, jadi perlu waktu 9 bulan bahkan hampir 10 bulan. Nah, jadi 9 bulan digodok, 9 tahun setelah disertasi selesai, ini kayaknya angka 99 tetap muncul bolak-balik ya. Ini luar biasa. Jadi teman-teman sekalian yang hadir di sini, saya nggak bisa berterima kasih cukup untuk seluruh doa dan support. Terutama kalau kedepannya kita harus aplikasikan konsep atau ide atau filosofi yang ada di buku ini. Nah, kira-kira menjawab tadi ya pertanyaannya, kenapa baru sekarang? Jadi itu juga Untung harddisknya nggak rusak, Pak Indra. Untung harddisknya masih utuh. sekarang mungkin udah nggak ada harddisk kali ya, udah kemarin. SSD, Iya, udah betul. SSD, udah jadul banget. Tapi menurut saya kalau saya bisa atribusikan salah satu yang sangat berpengaruh di dalam penerbitan buku ini adalah ibu saya, karena ibu saya mungkin udah lebih dari 10 dan buku ya, dan masih belum mau berhenti nulis buku. Nah, jadi saya bilang, waduh, yang usia 80 aja sangat semangat, masa saya nggak sesemangat itu dalam berbagi ilmunya Allah gitu ya kepada teman-teman yang lain. Dan di sini very very special thanks to kepala promotor Pak Budi. Jadi udah segala macam inilah jurus istilahnya ya, sama Pak Budi dikeluarkan jungkir balik gitu supaya bisa maju waktu itu. Jadi dan dalam prosesnya kita jadi teman baik, dan ternyata baru tahu teman-temannya Pak Budi itu sepermainan dengan saya, teman-teman SMA, dan bahkan teman SD sekalipun. Jadi di FEUI itu luar biasa. Jadi nggak ada yang kebetulan, sekali lagi, dan berbagi ilmu Allah ini menurut saya udah harus kapanpun gitu kita berbagi dalam bentuk apapun, ucapan, terus tertulis, dalam konten, video, apapun, TikTok sekalipun itu bisa menjadi hal yang kita lakukan sehari-hari bahkan ya. Nah, jadi itu inspirasinya. Oke, Pak Indra, sebenarnya penasaran juga ya kita ya, sama teman-teman yang lain juga di sini. Poin penting di buku ini, Readiness for Change, itu bisa diceritakan nggak inti di buku sedikit aja, supaya nanti kan kita bisa juga membaca, membeli buku ini yang kita miliki. Sebenarnya apa yang paling penting, poin paling penting di buku ini, Pak? Nah, ini berawal dari belasan tahun lalu itu saya pernah bersama-sama dengan ISQ, Bang Ari Ginanjar, itu bikin modul, dan saya tuh tertarik apakah spiritualitas dan turunannya itu bisa membuat seorang manusia itu lebih mudah untuk menghidupi atau hidup ke depannya. Dan
pertanyaan itu bolak-balik muncul di kepala, dan begitu saya ceritakan ke Pak Budi dengan mudahnya menerjemahkan, oh itu mah readiness for change gitu ya. Dan ternyata ada beberapa mahasiswanya Pak Budi yang juga menggunakan topik readiness for change, cuman di saya modelnya sedikit berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa bimbingan Pak Budi yang lainnya. Nah, jadi readiness for change itu sebenarnya nggak harus readiness for change gitu ya. Ternyata readiness atau kesiapan itu berlaku umum. Ya, tadi berlaku umum untuk pandemi, terus krisis. Sekarang kita lagi mau, tanda kutip ya, mau masuk krisis lagi karena udah dipicu dari negara di Eropa dan Amerika. Kita udah mulai lihat harga-harga bahan pokok udah mulai naik, kita udah mulai lihat BBM mulai naik, dan itu membuat teman-teman daya belinya juga berkurang. Terus apalagi wirausaha mikro dan kecil itu juga pontang-panting gimana caranya supaya minimal tetap survive. Nah, readiness for change ini adalah setiap kali, setiap hari, setiap saat kita pasti mengalami perubahan. Misalnya contoh sesederhana bahwa setiap hari ada terang pagi-pagi, terus malam-malam ada gelap, maghrib ya. Nah, karena kita udah terbiasa, udah ya boleh dibilang konteksnya adalah lebih siap gitu, itu kita nggak gerabak-gerubuk gitu menghadapi siang dan malam terus. Jadi bolak-balik siang dan malam. Dan inspirasi terbesar saya dalam menjalankan itu, jadi kebetulan dan bukan kebetulan gitu ya, dengan membantu ISQ, tetapi menurut saya temukan bahwa yang manusia panutan satu-satunya Nabi Muhammad SAW itu dia mempraktekannya dari awal kehidupannya sampai akhir, dan kita lihat penuh hikmah mengenai perubahan. Jadi di mana kita senantiasa sebagai manusia harus bisa menghadapi, dan biasanya selalu disertai dengan rasa tidak nyaman. Ya, ketidaknyamanan itu saya terjemahkan bukan buruk. Nah, maka itu readiness for change ini sebenarnya kita siap-siap loh kalau kita melakukan atau mengalami atau keluar dari suatu zona yang nyaman, itu adalah salah satu indikator bahwa oh, kita harus menaikkan kesiapan kita terhadap suatu shifting atau transformasi atau perubahan apapun juga, sesederhana apapun juga ya, perubahan harga misalnya. Tadi harga-harga kebutuhan pokok, perubahan itu juga ada proses ketidaknyamanannya. Nah, satu saat kita bisa mengadjust level kesiapan kita terhadap harga baru, kita lebih mudah untuk mengikuti alur tersebut atau flow ya, aliran tersebut. Nah, jadi buat teman-teman, readiness for change singkatnya adalah di mana kita di dalam suatu perjalanan menuju satu titik atau goal atau tujuan, itu justru kita harus meringankan seringan-ringannya mindset kita, hati kita, sehingga begitu kita rasain nggak nyaman gitu, nggak nyaman itu pelan-pelan turun sampai kita 100% ready. Nah, jadi panjang ya ceritanya, tapi readiness Iya, tapi seru ya Pak ya. ya, Itu memerlukan proses yang konsisten. jadi teringat nasihatnya Pak Budi nih. Iya. Iya, Pak Budi selalu bilang gini, a good dissertation is a finished dissertation. Dan segala sesuatu ya, usaha yang baik adalah usaha yang dilaksanakan. Ya, kalau kita mau usaha juga. Jadi segala sesuatunya ada prosesnya tuh, ada prosesnya, dan istiqomah atau konsisten itu adalah ingredient itu apa ya? Syarat mutlak
adanya suatu perjalanan dari rasa tidak nyaman sama sekali menjadi makin lama makin nyaman, dan itu saya prosikan kalau kita bisa mengukur di diri kita sendiri mengenai level kesiapan kita terhadap sesuatu yang baru. Itu kira-kira. Oke, Pak. Makasih. Jadi intinya nanti memang mau nggak mau untuk memahami lebih dalam tentang buku ini kita memang harus reading juga ya, harus membaca ya Pak. Biar tahu nanti kalau udah kita membaca barangkali kita bisa diskusi lagi ya teman-teman ya. Pak Indra siap ya? Barangkali Oh, sangat siap. Jadi ini dibikin serial pun bisa. bikin serial bisa, nanti udah membaca, mungkin ada tentunya sebuah model ini ataupun pemikiran Pak Indra perlu juga ada ini ya, discuss dengan para pembaca lainnya untuk menentukan hasil yang paling bagus nanti. Pak Indra, sebenarnya kalau misalnya tadi Pak Budi udah menyampaikan bagaimana kesan dan pesan juga pengalaman ngebimbing Pak Indra. Sekarang kalau dari versi Pak Indra sendiri, gimana sih liku-liku penyusunan disertasi? Sebenarnya kan kemarin 3 promotor juga Pak ya? Betul. Ya, 3 promotor khususnya dengan Pak Budi nih. Apa sih sebenarnya yang menjadi kesulitan, tantangan yang Pak Indra hadapi? Kalau kami sih pengalaman, kalau ada promotor sampai bilang disertasi yang bagus, ada disertasi yang selesai, berarti itu kemarin ada permasalahan. Sehingga mungkin idealis Pak Indra ada di mana, dan untuk penyelesaiannya juga akan menjadi hambatan. Oleh karena itu promotor selalu akan bilang kayak gitu. Silakan Pak Indra, barangkali pengalamannya. Jadi unik memang nih, S3 itu unik. Jadi karena memang tadi pembelajaran orang dewasa itu ternyata nggak melulu harus dicekokin gitu ya, tetapi harus kitanya yang memotivasi diri kita sendiri. Udah itu terus kita memulai dengan diri kita sendiri dan memanage atau mengelola waktunya supaya kita bisa selesai tepat waktu. Nah, dalam hal tepat waktu, saya ini tepat waktu sebelum DO. Nah, jadi kalau misalnya telat 4 hari itu DO. DO itu artinya drop out. Nge-freeze Pak Indra ya? Iya, nge-freeze. Iya. Jadi Pak Indra itu hampir DO Pak ya? Iya, hampir kena batas waktu, tenggat waktu. Jadi Gitu. sempat menjadi investor juga ya untuk bayar. Oh iya, Pak Indra donatur yang teladan untuk UI. Teladan untuk UI ya. Karena bayar terus meskipun nggak kuliah kan gitu kan. Kita sebutnya donatur, Pak. Betul donatur, kami juga melakukan hal yang sama itu. Tapi memang pengalaman kita untuk pembelajaran dewasa itu suka nggak suka kita juga harus memberikan waktu dan akhirnya bertatap muka. Betul memang. Nah ini challenge pada waktu COVID ini Pak. Iya. Ya kita mau tidak mau, walaupun tidak bisa sering Pak ya, karena kita masing-masing harus menjaga kan ya. Tapi at the end of the day kita harus tatap muka Pak. Betul. Karena nggak mungkin nggak tatap muka. Kan ada passion yang tidak bisa ditransfer ya, secara online kayak gitu. Kalau tatap muka kan kita bisa ngobrol, kita bisa nggak cuma teknis itu sih bisa online ya, teknis kuesioner kita baca sama-sama itu bisa online gitu. Tapi ketika misalnya menghadapi ujian gitu kan, nah kita harus tatap muka. Kalau dulu tatap muka terus kan, gitu. Malah kadang-kadang kebanyakan tatap mukanya gitu. Oke, Pak Indra telah hadir. Sorry, nge-freeze wifi-nya. Oke, nggak apa-apa Pak Indra. Bisa dilanjut Pak Indra? Tadi udah sampai mana coba? Pengalamannya Pak Indra dengan nyaris DO ya? Iya, nyaris DO tuh. Berarti Bapak menjadi investor berapa tahun tuh bayar ke UI? Bayar uang kuliah maksimal. Iya. Maksimal yang diperbolehkan. Iya, ini saya izin
switch wifi dulu ya sebentar ya. Oke. Baik. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, nanti ketika sesi Pak Indra selesai, Bapak Ibu bisa untuk bertanya, bisa raise hand dulu, dan nanti bisa pertanyaannya itu diajukan ke Pak Budi atau ke Pak Indra Uno sendiri ya, bagi yang nanti terpilih barangkali untuk mengajukan pertanyaan. Tim Pak Indra akan memberikan buku secara gratis, gitu katanya. Gitu. Baik, Pak Indra, udah siap? Oh, masih switch dulu ya. Cek. Oke, bisa dites dulu Pak Indra suaranya? Bisa. Boleh dites lagi suaranya? Berarti Pak Budi, Pak Indra kemarin tidak sempat menikmati kumlot ya? Oh Karena enggak. masa studi. Iya, karena masa studi, betul. Karena di UI kan masa studi, bukan cuma IPK ya. Bukan hanya IPK, betul. Nah, itulah. Di Indonesia memang kadang-kadang ada yang bilang nggak fairnya gini, kan studi yang bagus itu Studinya selesai. nggak bisa cepat ya, Betul, Pak Bo, ya. betul, proses. Butuh waktu, ya. Nah, tapi di Indonesia ini nggak bisa gitu. Jadi yang dilihat adalah satu yang utama adalah masa kuliah, gitu. Itu yang masih menjadi apa ya, diskusi lah, perdebatan. Baik, Pak Indra, suara sudah oke? Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Ya, silakan Pak Indra. Tapi masih nge-freeze nih di video. Kayaknya Jaringan ya. visualnya ya. Atau dimatiin dulu aja kali ya videonya. Oh, saya matiin aja dulu. Nah. Baik, Pak Indra, suara bisa dites? Halo. Ya, terdengar Pak? Ya. Oke Pak. Mungkin kita lanjut ya Pak ya. Sebenarnya Pak Indra, kalau misalnya ini Pak Indra, nanti selesai buku ini tadi Bapak sampaikan akan lebih produktif. Kalau melihat karya Ibu Min R. Uno, saya lihat listnya banyak sekali bukunya. Bapak siap juga akan lebih produktif dari Ibu Min untuk mengejar ketertinggalan? Halo, Indra. Oh, mungkin terlempar dulu Pak Budi ini. Iya. Ya. Makanya itu internetnya kurang bagus kayaknya. Oke, Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Indra, mungkin saya izin ke MC untuk kita buka satu pertanyaan kepada Pak Budi yang akan bertanya, mungkin present sambil menunggu Pak Indra memperbaiki koneksinya ya. Kita manfaatkan waktu karena kita ini kalau di Ronde sampai jam 17.20 Pak Budi ya. Ya, betul. Ini hadir, silahkan ya. Dan kita lihat ada Ibu Desiana Sari Tanjung dari Tanjung Pinang ya. Ibu Desiana, silahkan mungkin bisa langsung di-open-kan kameranya dan bertanya ke Pak Budi dulu ya. Pak Indra lagi memperbaiki koneksi. Silahkan Bu Desiana. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Salam. moderator. Iya, saya Desi dari Tanjung Pinang. Salam kenal semuanya. Terima kasih sudah mengundang kami dari HR Academy ya. Kami dari seluruh Indonesia. Saya dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kadarullah saya tadi kurang fit, jadi saya harus matikan handphone dan baru masuk gitu. Nah, mau bertanya,
Ya karena pertama motivasi, kan ditanya tuh motivasi ikut ini gitu. Pertama silaturahmi, kedua saya ingin dapat buku ini gitu. Mungkin udah lama sekali ada beberapa buku yang salah satu yang bisa memotivasi. Ini kalau boleh izin saya bertanya, ini hasil disertasi Pak Prof. Indah atau Ini bukan? hasil disertasi asli. Iya, siap. Mudah-mudahan menjadi salah satu acuan buat kami para mentor ya, untuk tadi saya sempat dengar sebelum Prof. Indra terlempar ini bahwa kita harus siap ya, kalau di dalam istilah zaman pandemi itu agile, siap dengan kondisi apapun ya, kita yang menyiapkan diri dengan perubahan-perubahan yang tidak bisa kita prediksi, bahkan bukan itu kemauan kita. Nah, yang saya ingin tanyakan, selain tadi sempat dengar Prof. Indra, mungkin Pak Budi bisa jawab, apakah buku ini hanya hasil dari disertasi dan terbersit ide beliau dari pengalaman bersama ISK Pak Ari Ginanjar, atau mungkin ada momentum lain seperti itu? Mungkin Prof. Indra yang bisa jawab kali ya. Saya ingin Baik. ini Ya, ya makasih nanti Bu akan Desi. Ya, akan saya jadikan diviralkan untuk kenapa sih kita harus baca buku ini. Ya, Begitu. Terima kasih Pak. makasih Bu Assalamualaikum. Desi. Waalaikumsalam. Pak Indah ini udah on juga, udah mendengarkan malahan. Baik Pak Indah, apa mau dijawab Pak Indah dulu? Oh, mungkin Pak Budi dulu, silakan Pak Budi. Ya. Masih nge-freeze Pak? Dimatikan dulu aja. Wah, internetnya jelek banget ya. Iya. Ya, silakan. Baik Pak Budi, silakan Pak Budi. Ini Pak Indra udah bisa belum? Coba. Ini bukan bagian dari strategi supaya Pak Budi jawabnya. Bukan. Makanya Pak Indra, kalau dengan Pak Budi itu paling efektif tidak di Zoom tapi di apartemen. Saya udah biasa, saya kena ilmu ngelesnya. Lancar semuanya nih. Udah ilmu ngelesnya udah biasa. Ilmu ngeles tuh, jadi kalau disertasi kan hilang lagi Pak Budi ya. Iya. Enggak, kalau hujan terus freeze. Nah, terpaksa kita yang ngingetin kan kalau freeze begitu. Pak Indra udah bisa suara? Aman, ini kayaknya nih ada sesuatu nih. Jadi ternyata banyak ini, inovasi. apakah betul buku ini full dari disertasi Pak Indra atau atas pengalaman dengan ISK tadi, atau ada hal yang lain juga nih Pak Indra? Oke, karena ini dikonversi dari disertasi menjadi suatu buku, jadi alurnya mengikuti disertasi minus semua mekanisme atau teknik dalam disertasi itu dikeluarkan, tapi ceritanya ini adalah penelitian di Halo Pak Indra. Di PTPN. Benar. Grup. Semen Indonesia. Bisa dengar suara saya? Keputus tadi Pak Indra. Oke. Nah, sekarang bagus. Oke, jadi di yang paper yang dengan Pak Budi itu dari penelitian di PTPN 3 di Sumatera Utara. Kalau yang buku ini penelitiannya di Semen Indonesia Group, atau kita lebih kenal Semen Gresik, yang merger dengan Semen Padang dan Semen Tonasa. Nah, di situ kita lihat, kita observasi fenomena dan model yang ada di penelitian ini. Dan menarik sekali hasilnya bahwa kita bisa mengukur khususnya untuk berubah itu dari penyimpangan perilaku, khususnya di pekerjaan. Ya, jadi counterproductive work behavior. Nah, ini yang menarik. Terima kasih Bu Desi pertanyaannya. Thank you. Ya, Pak Budi ada tambahan? Iya, jadi memang kalau di S3 itu kan kita melihat fenomena ya.
biasanya seperti itu ya kalau di Indonesia ya. Nah, karena memang kalau di luar negeri mungkin berdasarkan riset dan seterusnya ya yang pernah mereka lakukan. Kalau Indonesia kan kita karena negara kita kan kayak fenomena ya, macam-macam kejadian gitu kan. Betul. Nah, memang banyak sekali ide dasar-dasar itu dari fenomena. Fenomena yang mana? Fenomena terjadi di sekitar kita gitu. Sekitar itu bukan berarti di tetangga gitu ya. Apakah di tempat kerja gitu kan, ataukah mungkin ketika kita berinteraksi gitu. Nah, biasanya inspirasinya dari sana. Nah, kemudian baru kita coba olah dan kita bagikan kita bentuk menjadi sebuah penelitian untuk divalidasi lah ibaratnya gitu ya, supaya ada justifikasi secara empiris kan. Karena fenomena itu kan hanya pengamatan, observasi ya. Pengamatan, betul. Betul. Kalau riset kan udah empiris ya, artinya ada prosedur dan segala macamnya gitu. Udah tata lah ibaratnya gitu. Baik. Pak Bu. Ya, makasih. Mungkin itu Bu Desi, nanti mungkin panitia juga bisa menulis nama Ibu untuk mengontak Bu Desi. Ini ada reaction juga dari tadi Kang Rizky Fauzi ya. Iya, mungkin diperkenalkan diri Kang Rizky dan sekaligus untuk pertanyaannya. Aja Pak, silakan. Pak Lili, suara saya cukup jelas Pak? Nah, jelas Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat peserta semua yang hadir pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu kepada Pak Dr. Indra Uno atas peluncuran bukunya Readiness for Change. Ya, ini luar biasa, menjadi buku pelengkap tadi yang sudah dipaparkan cukup jelas, dan memang ini sangat ada korelasi dengan buku Self Driving-nya Prof Renal Kasali nih. Nah, ini menarik untuk baca nanti untuk melengkapi apa yang sudah kita baca sebelumnya di buku Prof Renal Kasali. Nah, sebelumnya juga saya ingin menyapa dulu Dr. Budi. Pak Budi, apa kabar Pak? Salam sehat. Baik. Salam dari Martani ini Pak. Oh, Pak Martani ya. Pak M ya. Pak Rektor ya. Benar. Nah, izin saya bertanya baik kepada Pak Indra juga kepada Pak Budi nanti. Nah, yang pertama adalah saya ingin bagaimana hidup itu pasti ada sebuah ketidakpastian ya. Kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup. Nah, kalau menurut saya adalah perubahan itu sebuah kepastian. Masalahnya adalah apakah kitanya siap menghadapi sebuah ketidakpastian itu atau seperti apa. Nah, karena sebuah perubahan itu ya pasti terjadi gitu loh. Nah, kenapa pasti terjadi? Ya tinggal kitanya apakah kita siap atau tidak. Baik itu perubahan teknologi, bisnis, pendidikan, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya untuk Pak Indra yang pertama nih. Bahwa memang dalam sebuah perubahan pasti ada challenge ya, pasti ada tantangan. Baik yang tadi dibilang bahwa memang dari level bawah sampai level atas SDM, dan juga dari level pemilik atau owner sebuah instansi, baik itu perusahaan, pendidikan, teknologi, dan lain-lain. Nah, kira-kira triknya atau kira-kira kiat atau cara yang paling tepat untuk kita memanage sebuah tantangan atau punya strategi manajemen dalam melihat situasi seperti itu seperti apa, Pak? Itu yang pertama untuk Pak Indra. Nah, yang kedua juga saya ingin bertanya kepada Pak Budi terkait sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Pastinya 2020 sebuah tantangan yang besar ya Pak bagi instansi pendidikan yang Pak Budi jelaskan bahwa kegiatan mahasiswa kita yang hanya offline gitu ya tiba-tiba online gitu loh. Nah, itu yang juga saya hadapi sebagai bidang kemahasiswaan di Interstudi waktu itu, yang banyak banget resistensi dalam pelaksanaan kegiatan ormawa dan lain-lain. Nah, kira-kira Pak Budi strateginya apa pada saat itu tuh? Saya pengen dengar ceritanya Pak Budi dari situ. Terima kasih Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rizky. Jadi ada dua pertanyaan untuk Pak Indra dan Pak Budi. Pak Indra, gimana manage-nya katanya nih, kata Pak Rizky. Bisa dijelaskan nggak? Oke. Aja Mas Rizky, waktu diundang ke Interstudi untuk berbagi ilmu. Halo Pak Indra. Ya, masih aman suara saya? Nggak aman. Oh, nggak aman. Nggak aman asli. Tadi menghilang lagi. Oke. Silakan Pak. Kalau gitu Pak Budi dulu deh.
Sebenarnya, Wah, ini Mas Rizky pertanyaan menarik ya. Kan nomor satu, saya kira kita semua sudah tahu tidak ada yang punya pengalaman menghadapi COVID, ya kan? Iya. Anak-anak tahu-tahu ya Pak Bo ya nggak boleh Iya. kuliah kan gitu kan? Betul. Kita langsung mumet. Nah, oke, itu satu sendiri itu masalah sendiri kan. Bagaimana kuliahnya? Terus kemudian anak-anak ini kan juga ya namanya juga anak muda ya Pak Bo ya. Mas Rizky mungkin masih muda nih Pak Bo nih kayaknya nih, ya kan? Kan kepengennya macam-macam gitu kan. Tiba-tiba dikurung kan. Nah, ini harus kita hadapi adalah persoalan tidak hanya fisik ya, tapi mental. Jadi persoalan orang dikurung itu ya. Jadi kita kebayang nih Pak Bowo, bagaimana Bung Karno dulu dikurung gitu loh, ya kan? Rasanya kayak begitu tuh. Nggak boleh baca, meskipun semuanya disediakan, ya kan? Tapi kita nggak boleh kemana-mana, kan kita sakit kepala kan? Ini gimana caranya? Sementara ini anak-anak muda, ya seorang Soekarno aja gelisah karena apa namanya jiwanya menggelegar seperti itu kan? Seorang pemimpin revolusi, pemimpin kemerdekaan kan dikurung. Nah sekarang ini anak muda dikurung, pasti banyak masalah gitu. Nah yang kita hadapi adalah bagaimana caranya kita mencoba tuh karena kita sih juga nggak ngerti ini masalahnya ya, gimana caranya dan kita pun juga tidak semuanya mahir dengan teknologi ya. Ya masih ya Pak Bo juga tahu kan, kita juga masih gagap nih. Ya kalau pakai laptop sih udah tahu. Dulu ada namanya Skype yang sering kita pakai juga ya Pak Bo ya. Iya. Nah, tapi ketika kita ini, wah ini gimana nih? Nah, memang akhirnya beberapa yang aktivitas individu yang bisa di rumah itu kita dorong. Karena ada kegiatan-kegiatan misalnya mereka akhirnya kan sekarang jadi content creator kan, bikin konten. Misalnya yang hobi nyanyi bikin. Kalau bisa collab bisa. Kan sekarang secara online juga bisa collab ya. Terus kemudian olahraga juga bisa bareng yang mungkin dari rumah masing-masing tapi secara terkoordinasi gitu ya. Nah, kita dorong seperti itu. Memang belum bisa dengan kampus, tidak bisa. Olahraga yang sifatnya kayak futsal itu nggak bisa. Volley nggak bisa, renang nggak bisa. Tapi bela diri bisa. Dan kita dorong olahraga yang sifatnya yang bisa dilakukan secara elektronik. Ya walaupun ini masih ada diskusi nih, ya. Karena anak-anak kan sekarang hobi main game, ya kan? Kalau kita dorong main game, kita dorong e-games kan sekarang electronic games kan mulai di pertandingan ya. Di SEA Games sudah mulai kan. Asian Games saya nggak tahu, tapi SEA Games saya lihat ada gitu ya. Kalau kita dorong ke sana, nah teman-teman mahasiswa pada bilang, Pak, nanti orang pada main game lagi nggak belajar. Nah ini dilemanya di sana nih. Padahal sudah diakui loh secara internasional ya. Nah ini kita masih diskusi bagaimana menemukan formatnya. Ini memang akibat bahwa kita memang mendorong kegiatan soal elektronik karena daripada mereka galau gitu kan, halu di rumah terus kan. Nah udah kita dorong, kita coba dan kita juga beberapa kali diskusi lah dengan mereka untuk menangkap ya permasalahan apa, terus kemudian kita juga ya tentu saja membantu mereka gitu kan yang terkena masalah kan dan mati COVID ya kaitannya ya. Dan itu Pak terus terang aja memang kita harus ini ya punya banyak empati gitu loh dengan mereka ya, tidak hanya karena COVID tapi ekonomi juga Pak. Ini ada orang saya pernah terima WA gini ngomongnya Pak Bowo. Pak Budi, anak saya IP-nya 3,8. Tapi saya nggak bisa bayar kuliah, Pak. COVID. Apa Bapak mau DO-kan anak saya? Gara-gara bisa bayar kuliah. Padahal IPK-nya 3,8. Gimana jawabannya, Pak? Iya. Kan pusing kepala saya, kan? Iya, ya benar juga. Jadi memang banyak sekali yang hal-hal yang anomali ya. Yang tadinya bisa, tiba-tiba nggak bisa gitu. Ya. Ayahnya seorang kontraktor, Pak. Waktu COVID kan nggak ada proyek. Nah, gimana mau bayar kuliah gitu? Contohnya seperti itu ya. Nah, jadi kita coba dorong, kita coba cari solusi, akhirnya kita terus terang reaktif ya. Karena kita juga bukan nggak bisa proaktif, karena nggak ada waktu buat proaktif gitu. Ini lagi ini, jadi kita pecahkan satu aja akhirnya. Ya gitu. Nah, itu mestinya mungkin nggak bisa menjawab secara keseluruhan, tapi kami dorong yang sifatnya online, yang bisa dilakukan secara online. Ya, di rumah masing-masing gitu ya, olahraga yang bisa dilakukan secara online, nari bisa tuh di tempat masing-masing. Kami punya kesenian modern,
ada kesenian daerah itu masih bisa gitu ya, bahkan waktu wisuda mereka perform masing-masing tuh, tapi synchronize gitu ya, itu bisa. Contoh seperti itu. Jadi tetap latihan. Ya memang unfortunately tidak semuanya Beda bisa. ya. Iya, yang olahraga futsal nggak bisa, kayak gitu ya. Volley pernah nggak bisa. Ya itulah persoalannya gitu, Mas Reski ya. Unfortunately. By the way, salam Bali buat Pak Matani ya. Salam hormat dari saya. Ya, makasih Pak Budi. Mohon izin tidak ditanggapi dulu. Ini karena waktunya juga agak mepet. Pak Indah, barangkali ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5 dan juga di chat juga ada beberapa pertanyaan. Saya izin ke Ibu Cindy M. Lintang dulu. Silahkan. Sudah Ibu Cindy bisa di-on-kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Pak Indra Uno untuk launching bukunya, Pak. Pas banget, Pak, untuk menginspirasi anak-anak muda di Indonesia nih, yang memang benar-benar harus bersiap diri menghadapi perubahan. Terima kasih juga kepada Pak Moderator untuk waktunya. Saya disempatkan menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan saya ini sebenarnya diangkat dari pertanyaan-pertanyaan banyak orang nih Pak, yang terutama anak-anak yang baru lulus kuliah ataupun baru lulus sekolah. Di mana saat ini kan dunia bergerak dengan cepat dan dinamis, globalisasi dan kegiatan lintas batas, lintas wilayah juga sudah bukan menjadi tren lagi, tapi menjadi suatu kebutuhan yang nyata dan harus dihadapi. Mengingat tingkat angkatan kerja yang besar di Indonesia sangat besar, apakah peluangnya juga besar bagi mereka, terutama lulusan sekolah menengah atau perguruan tinggi dalam negeri untuk bersaing di tingkat global dalam mendapatkan pekerjaan, Pak? Semisal di perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga bertaraf internasional. Terutama kan juga saat ini juga udah mulai tren metode kerja secara online atau hybrid ya. Kalau memang besar itu peluangnya, kira-kira apa saja ya Pak yang harus dipersiapkan selain dari kemampuan berbahasa asingnya agar memiliki daya saing yang setara dengan lulusan sekolah menengah atau perguruan tinggi di luar negeri? Demikian pertanyaan saya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatannya. Ya, makasih Bu Cindy. Langsung dijawab Pak Indra nih, tapi jangan diserahkan ke Pak Budi lagi. Baru mau bilang begitu. Nggak boleh. Ini Dipilih. yang nulis buku siapa, yang ngebedahnya. Iya, yang susah dikasih ke saya, gimana nih Pak Bowo nih? Cek aman ya tadi. Aman dah sekarang. Aman ya. Jadi tadi ada harus ada kesiapan terhadap ketidakstabilan signal. Nggak boleh baper artinya. Tadi menyambung pertanyaannya Bang Rizky ya, terus juga dari Mbak Cindy, itu kalau di buku ini ya, di buku ini variabel pembentuk kesiapan perubahan yang signifikan, artinya yang terbukti secara empiris, punya sambungannya gitu ya, itu adalah tekanan dari pihak luar. Ya, tekanan dari pihak luar khususnya orang-orang yang kita anggap lebih berilmu, misalnya contoh ustadz, ulama, atau tokoh masyarakat, itu mereka mengkomunikasikan hal terkait perubahan dengan cara mendorong kepada individu yang kesiapan berubahnya itu misalnya dari rendah menjadi lebih tinggi. Nah, jadi kalau di buku ini variabelnya yang signifikan itu adalah external pressure, khususnya yang normatif. Normatif itu adalah yang kita bicarakan mengenai orang yang kita anggap lebih punya ilmu dari kita atau punya influence yang besar. Nah, kalau bicara soal influence, artinya harus ada informasi yang dibagikan, dan informasi yang dibagikan itu seringkali kita sebut sebagai communication skills. Jadi mengelola suatu perubahan atau tantangan seperti ini perlu adanya orang atau sosok yang memang diakui sebagai orang yang lebih
punya pengalaman, lebih punya wisdom, lebih punya skills, dan mereka yang memberikan dorongan dengan cara mengkomunikasikannya terus-menerus kepada timnya atau perusahaannya agar mereka level dari kesiapan untuk berubah itu terus ada terus. Nah, untuk Mbak Cindy, kalau saya yakin ya dengan informasi yang tadi udah nggak ada barrier atau batasan untuk kita di Indonesia ini untuk dapetin level informasi yang setara dengan di luar negeri, kuncinya adalah satu tadi, skills gimana kita mengutarakan atau menyampaikan pesan kita sehingga di orang yang mendengarkannya atau audiensnya itu bisa mendapatkan message yang sama. Kalau ngirim message-nya A, terimanya A, bukan A minus, A aksen, A kurang gitu, A koma gitu, tetapi dikirimnya A, diterimanya A. Nah, ini menurut saya satu skill set yang straightforward, tetapi banyak dari kita yang mengatakan bahwa setiap hari saya berkomunikasi, setiap hari saya ngobrol, chat, berbicara. Ternyata skills itu nggak ada hubungannya dengan kemampuan kita berbicara setiap harinya. Dia harus dipelajari dan dia harus dilatih supaya menjadi skill yang levelnya lebih tinggi atau expert, sehingga kita tadi bisa meyakinkan orang lain dan memberikan influence juga terhadap decision making. Dan orang Indonesia menurut saya punya peluang yang sama besarnya dengan teman-teman di luar negeri sekalipun. Dan untuk lapangan kerja memang kita harus fight karena skill setnya itu spesifik. Lapangan kerja sekarang lebih luas kebutuhan skillsnya, sehingga harus dibantu dengan sesuatu yang praktikal atau sesuatu yang lebih mudah diaplikasikan, dan itu harus diberikan bukan di level S1 tapi di SMK, SMA, bahkan SMP sekalipun. Mulai diperkenalkan sehingga competitiveness atau daya saingan kita bisa pada saat kita selesai S1 atau diploma itu bisa menjadi lebih tinggi dan bisa lebih bersaing. Gitu kira-kira Mbak Cindy. Selebihnya tinggal DM saja. Iya, betul Pak Indra mah licik persis kayak penyelesaian disertasi Bapak. Di akhir-akhir waktu udah berakhir jaringan bagus, pertanyaan masih banyak. Tapi panitia minta untuk kita Nah itu Iya, Pak Bowo itulah Pak Indra. iya betul, persis. Baru tahu kan? Baru Begitu tahu ini. hebat baru kan gitu kan? 4 hari mode. Sekarang udah 5:26. Baru keluar. Baru keluar semuanya. 4 menit. Kalau tadi 4 hari, ini 4 menit. 4 menit. Saya ngalaminnya 3 tahun Pak. Gimana nggak hafal, bayangin. Hafal langsung begitu kuat langsung keluar kan gitu. Kalau kata Mbak Lia, Pak Budi itu pembimbing yang paling sabar. Iya, baik. Mungkin Bapak Ibu semua teman-teman rekan-rekan tadi Pak Indra sampaikan di menit terakhir itu, apabila masih ada yang ingin didiskusikan bisa DM ke Pak Indra, kemudian atau ke Mbak Winnie di sini sekretarisnya, atau nanti teman-teman juga bisa mengajukan ke Pak Indra untuk bicara langsung, membuat sesi kedua lah. Luar biasa. Bedah buku ini. Gimana kalau di UPI dan Universitas Pertamina? Itu Uniga udah siap Pak. Uniga juga. Ya, dan IP udah siap. Di sini ada dosen itu Bu Intan, dan juga udah siap Ibu Intan ya. Boleh. Kita jalan-jalan ke sana. Ke Garut boleh tuh. Ini Pak Budi, Pak Indra itu udah punya meja dosen, tapi belum pernah disentuh. Makanya itu semester depan wajib itu. Wajib, udah offline kan? Udah offline. Masih tinggal di Garut itu. Ya, sambil teman-teman bisa berendam ketemu itu. Pak Indra langsung di sana nanti kayak gitu. Siap. Berendam air panas itu. Pak Indra, ini ada permintaan juga dari teman-teman yang memesan buku Pak Indra supaya nilai emosionalnya hadir. Mereka minta tanda tangan Pak Indra, betul. Jadi dibuka nggak apa-apa ya teman-temannya covernya, tapi nanti tanda tangannya asli. Indra Uno, Prof. Wih, Masya Allah, provokator. Iya, iya. Nanti itu ya supaya nanti benar-benar
ini bukan beli di toko buku lain, tapi beli memang di acara bedah buku ini. Itu harus ada pembeda, Pak. Ya, Pak ya. Ini yang akan memberi nilai value yang lebih luar biasa kepada para pemesan yang harus kita apresiasi. Semoga Amin. ini Ya Rabbal tentunya akan menjadi berkah buat Bapak. Apalagi ini promotornya udah luar biasa nih, 10 tahun. Dan sekarang juga dikerjain udah 10 tahun juga. Masya Allah. Suruh gini-gini terus, suruh gini. Iya. Terima kasih Pak Budi Sucipto atas Sama, Pak. paparan juga Pak Indra Uno. Berkah selalu bukunya. Saya izin Amin. pamit. Mohon maaf barangkali ini banyak bercanda dan juga banyak kata. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Kita bisa bertemu baik offline maupun online kembali. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun pisan Matur nuhun. Pak Moderator Anupis. Nupis. Oke. Terima kasih Bapak Dr. Ali Adiwibowo, SPDSS MM sebagai moderator acara kita pada hari ini yang sangat luar biasa sekali tadi memimpin diskusi serta sesi tanya jawab yang telah tadi kita lakukan juga bersama Pak Budi juga Pak Indra juga gitu kan ya, sangat luar biasa sekali. Nah tadi juga tadi sudah ada juga teman-teman semua yang mengirim chat di kolom chat ya untuk mengajukan pertanyaan juga. Nah, setelah ini juga kita akan ada pembagian door prize ya buat teman-teman semua, buat ibu bapak semua yang nanti bisa menjawab pertanyaan dari saya gitu. Nah, jadi nanti kalau nanti ada 3 pertanyaan yang akan saya utarakan sama audiens di sini dan nanti yang saya tunjuk dengan menggunakan raise hand nanti boleh untuk menjawab pertanyaannya seperti itu. Oke. Nanti setelah ini kita akan membacakan dulu pertanyaan dan pertanyaan yang tadi yang sudah 3 tadi disampaikan tadi oleh ibu bapak sekalian yang tadi sudah on mic. Selamat akan mendapatkan buku gratis Readiness for Change ini dari Pak Indra Uno ya, tentunya sangat luar biasa sekali. Nah, setelah ini juga tenang saja, tadi kan masih ada yang mengirim pertanyaan ya di kolom chat tadi. Saya akan membacakan ini tadi yang menang, yakni ada Bapak Michael Gunawan atau Pak Mike, terus juga ada Mas Anyan dan juga Mas Gita dari Universitas Pamulang. Oke, mungkin saya akan mengundang pertama Pak Michael Gunawan. Pak Mike, boleh on mic Pak untuk menyampaikan pertanyaannya? Terima kasih atas waktunya kesempatan diberikan Pak Dr. Indra Cahya Uno, MSc, MBA. Saya ucapkan selamat dan profisiat untuk terbitnya buku yang gratis. Dalam konteks yang topiknya sama, kami juga melakukan penelitian yang sama. Jadi hal yang menarik, kebetulan Pak Prof. Budi juga adalah promotor saya. Jadi ini sebenarnya juga bagus sekali Bapak memberikan pencerahan. Nah, setiap tadi Pak Budi juga bilang setiap semua kejadian di Indonesia itu banyak fenomena. Kita itu apalagi kalau latar belakang dari UI itu lebih banyak konsepnya ke theoretical. Jadi kita mengacu pada mazhab Chicago. Jadi theoretical. Nah, oleh karena itu Readiness of Change itu kan asli teorinya dari Armanakis, Solder sama Harris yang terkenal. Jadi bagaimana employee itu, kita bicara mengenai organisasi ya, organisasi apapun, organisasi bisnis, tapi di sini lebih saya utamakan bukan hanya berdampak pada ekonomi, tapi sosial ekonomi, termasuk pengembangan komunitas. Nah, organisasi pasti punya karyawan-karyawati, dia punya skill, kemampuan, capabilities, keahlian, kemudian punya juga knowledge, pengalaman. Tentunya dari situ, bermuara dari situ, dia punya keyakinan, efikasi, punya juga attitude, sikap, punya juga confidence level semuanya. Tapi ini tidak bisa berjalan sendiri berdasarkan bagaimana peranan pemimpin dalam satu organisasi itu mengorkestrasi resource tersebut yang memiliki kapabilitas, keahlian, pengalaman,
pola teknis yang berbeda itu menjadi satu kesatuan berubah. Karena memang berubah, kebetulan ini sangat tepat pas pandemi COVID. Now on ke depan juga pasti berubah. Yang selalu berubah adalah perubahan itu. Dia adalah konstan. Nah, bagaimana peranan pemimpin dalam organisasi ini untuk mendorong, mengorkestrasi resources yang ada dalam organisasi itu berubah. Saya begitu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Cukup. Halo. Oke, terima kasih Pak Mike atas pertanyaannya. Oke. Oke, mungkin Pak Indra bisa langsung dijawab satu pertanyaan terakhir. Oh, kirain cuma dibacain doang pertanyaannya. Enggak ya, Pak Mike ya? Terima kasih Pak Mike. Ini calon dokter. Apa udah dokter sekarang Pak Mike? Masya Allah, keren-keren. Jadi, oke, kalau kita kembalikan ke readiness for change, yang menarik di sini yang saya sandingkan itu ada satu lagi variabel adalah ternyata mengukur suatu kesiapan untuk berubah itu kita lihat dari perilakunya dia yang menjauh dari tujuan. Ya, kalau di perusahaan kita misalnya contoh nih ya, orang melakukan hal-hal yang ada hubungannya dengan kerja. Contohnya apa? Menggunakan fasilitas kantor tapi untuk kebutuhan pribadi. Terus misalnya lunch atau makan siang atau breaknya harusnya 1 jam, dia menjadi 1,5 jam atau bahkan lebih ya. Nah, perilaku-perilaku ini menunjukkan bahwa ada suatu proses perubahan yang dia sepenuhnya belum yakin atas perubahan itu. Atau dia belum paham. Sehingga perilaku dia secara tidak sadar itu mengekspresikan sesuatu yang menjauh dari keinginan perusahaan untuk menuju ke satu arah atau satu tujuan. Dan indikasi ini yang kita kalau dulu bilang siap nggak untuk berubah kalau untuk perusahaan ya jawabnya pasti iya aja gitu. Tetapi begitu kita observasi perilakunya dan perilakunya khususnya yang tadi counterproductive atau menjauh dari tujuan perusahaan tersebut atau kita sebutnya perilaku yang tidak dianjurkan di dalam kerja atau perilaku yang menyimpang di dalam kerja, yaitu penyalahgunaan tadi fasilitas, wewenang, jabatan, terus amanah, itu kita udah tahu, oh iya berarti dia punya penolakan terhadap suatu perubahan. Dan perubahannya apa, itu yang kita harus lihat konteksnya apa. Dan itu sih yang saya bisa bilang biasanya penelitian readiness for change itu nggak disandingkan dengan perilaku negatif dalam kerjaan. Mudah-mudahan Pak Mike menjawab. Kalau nggak menjawab nanti WA aja langsung promo Vendus. Oke, terima kasih Pak Indra atas jawabannya. Mungkin tadi pertanyaan terakhir, pertanyaan bonus ya Pak ya. Nanti mungkin yang 2 pertanyaan tadi yang setelah di kolom chat tadi Mas Anyen sama Mas Gita dari Universitas Pamulang mungkin nanti boleh nanti dihubungi oleh panitia ya untuk hadiah merchandise-nya. Oke, selanjutnya abis ini kita mau ada sesi kuis nih. Ada 3 pertanyaan dan nanti ada 3 hadiah merchandise buat audiens yang hadir pada hari ini. Yang siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang paling cepat, yang raise hand paling cepat nanti akan saya tunjuk dan nanti boleh nanti saya persilahkan on mic kalau misalnya sudah saya persilahkan gitu ya. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Boleh siap-siap semuanya. Siapa tahu mendapat merchandise yang sangat menarik oleh-oleh dari acara hari ini gitu ya. Nah, ada 3 pertanyaan yang tentunya tidak akan sulit kalau misalnya Ibu Bapak sekalian menyimak tadi apa saja. Oh, ini sudah ada yang raise hand padahal saya belum mengajukan pertanyaannya ya. Oke, udah siap sekali sepertinya ya. Tidak apa-apa. Tapi nanti saya akan pilih orang yang
setelah saya ajukan pertanyaan gitu ya. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, di manakah universitas tempat menempuh S3 Pak Indra? Oke, wah sudah banyak sekali, ada 2.000 peserta sepertinya di sini ya yang mengajukan raise hand untuk menjawab pertanyaannya. Oke, kalau saya tadi perhatiin, tadi itu ada ini nih yang tadi pas banget setelah saya ajukan pertanyaan, ada Ibu Desiana Sari. Boleh Ibu unmic dan menjawab pertanyaan dari saya tadi, di mana universitas tempat menempuh S3 Pak Indra, di mana? Boleh Bu dijawab, Bu? Izin saya memberikan mic saya kepada yang kedua. Pertama, karena saya sudah dapat buku, saya memberikan kesempatan kepada yang setelah saya, menurut Mbak MC. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya ampun, Ibu baik banget ya Bu ya. Oke, tadi yang keduanya itu adalah, ini yang sudah raise hand itu adalah ini nih. Mang Bud, Bapak Mang Bud ya. Dipersilahkan Bapak untuk on mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana nih Pak? Ya. Jawab. Ya, Prof. Indra kuliahnya di Universitas Indonesia. Waduh, betul sekali. Betul Bapak? Oke, sudah dapat jempol dari Pak Indra, berarti jawabannya benar ya. Oke, nanti boleh untuk nanti dihubungi ya oleh tim panitia, nanti akan mendapatkan merchandise-nya dari OKOC Indonesia, tentunya yang sangat menarik nanti. Terima kasih Bapak jawabannya. Oke. Terima kasih. Oke. Kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua. Deg-degan? Pertanyaannya apa? Udah siap-siap, boleh diturunin dulu raise hand-nya ya. Nanti saya akan pilih orang yang paling cepat raise hand untuk pertanyaan yang kedua ini. Oke, pertanyaan yang kedua adalah, Pak Indra memiliki 3 dosen terbaik dalam membimbing disertasinya, yaitu siapa saja. Nah, ini sudah ada yang raise hand yang paling pertama. Ini Ibu atau Bapak ya? Ibu atau Bapak Dwi ini dipersilahkan untuk on mic. Halo Kak. Oke, Ibu ya berarti. Dipersilahkan. Untuk menjawab, kira-kira siapa saja nih Bu? 3 dosen terbaik memimpin disertasi Pak. Pak Budi Sucipto. Ada Bu Ezni, Bu Sari. Oke, benar Pak? Oke, sudah dapat jempol lagi dari Pak Indra, berarti jawabannya benar. Oke, tepuk tangan dulu. Bisa ya Ibu mendapatkan merchandise dari OKOC Indonesia. Oke, Terima kasih. nanti akan dihubungi oleh tim panitia Ibu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir yang sepertinya gampang ya. Ini akan sangat mudah dijawab ya, karena tadi sudah saya ucapkan berkali-kali juga, dan juga tadi sudah memperkenalkan diri juga orangnya, yakni pertanyaannya adalah, siapa nama lengkap dan gelar moderator kita pada hari ini? Oke, ini sudah ada yang raise hand nih, yakni dari IP Garut, PIPS, Bapak Ali Lukman. Oke, dipersilakan. Oke, sebentar. Ini siapa nih yang jadinya nih yang mau raise hand? Pertanyaannya, siapa nama lengkap dan gelar moderator pada hari ini? Oke, ini ada dari Uniga, Ibu Intan Permana. Dipersilakan Ibu. Oke, terima kasih. Saya izin menjawab. Salam Pak Indra Uno. Oke, untuk moderator pada sore hari ini di acara launching buku Dr. Lilia Dewibowo, Sarjana Sosial, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen. Waduh, luar biasa sekali, betul. Ini Pak Bowonya masih ada di sini nggak ya? Sudah live barusan. Baik, tidak apa-apa. Nah, saya juga kalau gelar beliau betul sekali ya Ibu ya. Terima kasih Ibu Intan. Sama-sama.
Jawabannya benar sekali, Bapak Dr. Lili Adibowo, SPD Esos MM. Oke, selamat untuk 3 orang pemenang yang telah mendapatkan merchandise dalam acara kita hari ini. Nanti akan dihubungi lebih lanjut ya oleh panitia. Oke, sebelum kita tutup acara hari ini, boleh dong Ibu Bapak sekalian untuk buka lagi kameranya. Kita akan sesi foto bersama lagi untuk sesi penutup pada hari ini. Boleh dibuka kameranya semuanya untuk sesi foto bersama. Oke, di sini ada 235 peserta. Saya akan record dan juga saya akan screenshot yang on cam aja ya. Oke. Oke, siap ya. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Oke, semuanya gaya lebih ceria lagi ya, boleh. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya yang telah on kamera untuk sesi foto bersama pada hari ini. Baik, hadirin sekalian, sepertinya seluruh rangkaian acara pada hari ini sudah selesai dilaksanakan. Dari mulai acara sambutan, talk show, sampai sesi tanya jawab, dan juga sesi pembagian door prize tadi sudah kita lakukan ya. Nah, saatnya kita saat ini bertemu di penghujung acara, yakni penutupan. Nah, saya sebelumnya akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Indra Uno selaku penulis dari buku Readiness for Change ini yang telah memberikan banyak insight sekali pada hari ini. Terima kasih Bapak. Selain itu juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang telah menyempatkan hadir pada hari ini, yang telah memberikan sambutannya. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Lili Adibowo yang telah menjadi moderator pada acara hari ini. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir pada acara bedah buku Readiness for Change karya Bapak Indra Uno pada hari ini. Baik, saya Nada Siti Rahma selaku Master of Ceremony pada hari ini. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Terima kasih atas perhatiannya. Nasi ketan ditambah pare. Cakep. Mantap ya, buat nostalgia. Cakep. Sekalian selamat sore, semoga selalu sehat dan bahagia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Indra, Terima kasih. Pak Budi. Pak Budi, thank you, bro. Thank you. Semangat. Berjuang. Merdeka. Terus berjuang. Salam. Terima kasih Pak Helmi Yahya juga sudah menyempatkan hadir.